Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Muhammad Faisal Rendra, Lubis SHMH. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Saidi selaku panitia profesi advokat yang bekerja sama dengan Pradi dengan UISU hari ini. Mungkin kalau saya lihat di sini masing-masing pesertanya ini rata-rata mahasiswa kita juga ini ya. Nggak asing namanya gitu. Tapi saya nggak nampak ini orang-orangnya gitu. Belum nampak ini orang-orangnya apakah lagi sibuk atau gimana. Saya nggak tahu juga ini kan apakah emang mau sembunyi-sembunyi atau gimana. Coba dulu aktifkan kameranya. Nah, ini dia ada Bang Dewi. Kemudian ada siapa lagi nih? Ya, ada Bang Sari Putra Harhab. Ya, kemudian ada siapa lagi nih? Ah, ini Maulida. Ah, Maulida ini kalau nggak salah bimbingan saya ini dulu. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kak Vera, Widya, mungkin panitia atau gimana, saya kurang ingat. Kemudian ada Mahendra Ritonga. Mahendra Ritonga, mungkin kalau emang Bang Sari Putra Harahap ini izin Bang, mau bertanya dulu Bang. Kira-kira Abang alumni mana Bang? Universitas Al-Azhar, Pak. Al-Azhar. Oke, baru nampak ini kan mukanya nggak asing lagi. Nah, terkait daripada ini, kalaupun bisa dibilang Bang Sari Putra atau Bang Putra ini, ya kan Ya, Bang. agak sedikit mungkin kita belum kenalan secara persuasif, secara gambaran umum, mungkin saya melihat ini banyak apa namanya mahasiswa didik saya yang pernah bekerja sama ataupun pernah melihat bagaimana situasi saya ini. Kira-kira Bang Putra ini ingin menjadi advokat, apa alasannya kira-kira gambarannya? Eh, agar mengetahui hukum, memperdalam hukum, sorry, agar mengetahui hukum dan memperdalam hukum untuk demi masyarakat ataupun diri sendiri. Itu aja atau nggak ada yang lain, Ya, nggak ingin 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 ibaratnya kayak Bang Hotman Paris gitu yang cepat kaya gitu bling bling atau gimana kira-kira itu seiring berjalannya dengan waktu, Pak. seiring berjalannya waktu. Baik baik, Ya, ini Pak. dia kan gitu kan, jangan sampai profesi advokat ini menjadi alasan kita nggak ada batu loncatan atau jenjang terakhir Tidak. daripada untuk menyiapi kita sarjana hukum ini. Sementara Ya, sarjana hukum itu paling enak, dimanapun juga bisa masuk atau menduduki. Ibaratnya seperti joker gitu. ya. Ini dia, joker. Kemudian saya mau nanya ini, Bang Dwi. Udah lama nggak jumpa ini Bang Dwi. Sehat Bang Dwi? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan, kemana aja? Kan gitu kan. Saya pun nggak tahu tiba-tiba udah mengambil advokat aja ini gitu. Sementara dari Iya, dulu saya suruh, ayo ngambil advokat gitu. Ini dia. iya, baru ada duitnya Pak. Baru ada Gimana lagi? duitnya ya. Duit nggak bicara Iya, Bang, itu aja. Ya kan Pak iya, Saidi iya. gitu kan, sebagai panitia. Itu dia. Kemudian Bang Mahendra ini, Bang Mahendra di Tonga. Gimana kira-kira? Siapa Siap. Siap untuk jadi advokat atau gimana? Atau cuma ngambil kartu aja advokat gitu? siap untuk jadi advokat, Pak? Siap jadi advokat. Baik. Terima kasih. Mungkin hari ini dipercayakan oleh panitia saya membawakan daripada organisasi perusahaan yang mana sebenarnya organisasi perusahaan ini sangatlah berkembang ataupun kita bilang hari ini bisa dapat memperoleh daripada apa yang diinginkan suatu bentuk daripada kegiatan suatu organisasi perusahaan tersebut. Yang mana juga bisa kita gambarkan organisasi perusahaan ini sangatlah penting bagi kita sebaku advokat. Dimanapun segala sesuatu dalam organisasi perusahaan ini mempunyai permasalahan-permasalahan yang kompleks, baik di dalam internal maupun eksternal. Yang mana juga kalau bisa kita bayangkan, organisasi perusahaan ini yang mana bisa diperoleh untuk memperoleh suatu keuntungan. Oke, nah masuk pada topik kita hari ini, organisasi perusahaan yang mana bekerja sama dengan profesi advokat yaitu Pradi, kemudian dengan Artula Law Education yang ada diselenggarakan Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, pada topik hari ini sebagai gambaran umum, kalau saya bisa bilang, organisasi perusahaan ini bisa ditanyakan sebagai pendidikan untuk meningkatkan daripada proses yang mana juga kita bisa sama-sama ketahui eh,
materi ini mengaji dalam tentang organisasi perusahaan dalam kerangka hukum Indonesia, yang mana proses penekanannya secara struktural yaitu berdasarkan korporasi dan tata kelola perusahaan dari aspek yuridis pendirian serta mekanisme pembubaran badan usaha tersendiri, yang mana juga bisa dilihat secara komprehensif yang untuk menunjang suatu praktek advokasi di bidang hukum korporasi. Nah, kalau ditanyakan apa sih yang menguntungkan bagi dalam artian setiap organisasi perusahaan ini, ada nggak bisa yang menyebutkan apa saja bentuk daripada organisasi perusahaan ini? Kalau dibilang perusahaan adalah mencari cuan ataupun laba kan gitu kan? Cuman lagi kalau dibilang organisasi perusahaan ini bagaimana kira-kira gambarannya menurut saudara? Organisasi perusahaan, izin Iya, Pak, silakan. organisasi perusahaan adalah struktur atau sistem pengelolaan dalam sebuah perusahaan termasuk bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas, koperasi BUMD, Oke, BUMN. Gitu, BUMN. Pak. Nah, sekarang kalau Ya, ada BUMN masuk dalam Danantara, ya kan? ya benar, Pak. Oke. Siap. Nah, dalam artian perusahaan ini kan menghasilkan keuntungan ataupun cuan, kalau bisa bayangkan. Dalam hal ini, kalaulah timbul pertanyaan, tambal ban organisasi perusahaan apa bukan? Tidak, Pak, karena yang eh, berorganisasi perusahaan itu adalah sesuatu yang berbadan hukum. Sesuatu yang berbadan hukum. Ada juga yang bukan berbadan hukum, kalau bisa dibilang. Seperti tadi disebutkan Bang Sari Putra Harahap, yang mana juga terdiri daripada firma, CV, kemudian kalau kita bisa lihat selama ini paling banyak UD, usaha dagang. Di ruang lingkup kita banyak itu, UD, usaha dagang kan. Kira-kira kalau tersebut bukan berbadan hukum. Nah, timbul pertanyaan yang untuk memproses hasil daripada memperoleh keuntungan dalam suatu organisasi perusahaan. Dalam hal ini timbul pertanyaan, tambal ban itu kira-kira organisasi perusahaan apa bukan? Ini kalau kemarin mengambil hukum dagang ya, bukan dagang hukum ya, hukum dagang, dulu pernah saya sampaikan ini dulu. Kalau ada yang pernah mahasiswa saya ini, kira-kira. Kira-kira Bang Mahendra tadi gimana? Kalau tempel ban, Pak, setahu saya bukan organisasi perusahaan, Pak, karena nggak ada izin yang mereka pegang juga, Pak. Nggak ada izin yang mereka, tapi memperoleh keuntungan, Bang. Ya kalau hanya sekedar memperoleh keuntungan, dagang juga memperoleh keuntungan kan, Pak? Ya, Apapun itu. apapun itu. Karena gini, Iya. benda yang diperolehnya tidak berwujud, Bang. Karena kan maaf cakap, angin itu di mana bisa dihitung? Daripada neraca bisnisnya, Bang. Itu dia. Kalau mungkin Abang bilang tadi bukan berbadan usaha, seperti kita bilang ibaratnya seperti usaha dagang masih ada barang fisiknya. Tapi kalau misalnya tambal ban Izin, ini Pak. kan angin jumlah rasionya kita nggak tahu berapa Izin, banyak, Pak. berapa besar. Ya, silakan Bang. Kalau menurut saya tempel ban bisa disebut usaha perorangan, Pak. Usaha perorangan. Iya. Iya, betul, Pak. Termasuk di Oke. dalam organisasi, Pak. Didasar terus dalam organisasi. Benar, cuman lagi Iya, untuk memperoleh keuntungannya tidaklah signifikan, iya. tidak bisa Ya, terkaji betul, Pak. dalam artian, ya kan, tidak bisa dihitung karena bendanya tidak berwujud, Bang. Betul, Pak. Nah, ini dia. Oke, nah gambaran secara umumnya kita mungkin sudah mengetahui apa saja daripada suatu organisasi perusahaan. Masuk daripada definisi, ya. Perusahaan menurut hukum Indonesia yang mana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang sebelum digantikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap berkesinambungan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang diselenggarakan oleh perseroan, badan usaha, badan hukum, atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sementara Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 yang mana berdasarkan hal tersebut tidaklah jelas ataupun tidak membagi daripada sistem untuk perolehan daripada badan hukum maupun bukan badan hukum. Hanya mengatur daripada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu tentang perseroan terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 sebagai perubahan atas daripada eh, untuk yayasan, kemudian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang mana juga dirubah daripada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 itu yang berbentuk koperasi. Nah, ini juga ada juga termasuk daripada badan wakaf yang berbentuk berbadan hukum. Sementara yang bukan badan hukum ini yang diatur daripada pasal 18, nah 1618 kemudian 1652 yang di KUH Perdata, kemudian di pasal 16 KUH Dagang itu ada diatur juga tentang daripada firma, kemudian persekutuan komuniter yang mana satu kesatuan dari pasal 19 sampai dengan 35. Nah, di sini dasar hukum pertimbangan untuk menentukan bagaimana suatu kedudukan yang mana bukan berbadan hukum ataupun berbadan hukum. Dapat bisa kita lihat yang mana juga kalau dibilang perseroan terbatas. Mungkin kalau ini yang mungkin saya ulik sebagian besar karena ini lembaga ataupun badan hukum yang memperoleh profit ataupun keuntungan yang lebih besar. Yang mana juga perseroan terbatas ini kalau bisa dibilang kita secara khusus untuk mengkaji yang perseroan terbatas sebagai entitas badan hukum yang dominan yang banyak diimplementasikan dalam ekosistem bisnis pada saat ini. Yang kemudian secara sertifikasi hukum, perseroan terbatas menempatkan posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional karena memberikan kapasitas hukum yang jelas bagi perlindungan para investor dan pemegang saham. Kemudian dibuat suatu regulasi komprehensif, pemahaman yang mendalam tentang kerangka regulasi perseroan terbatas menjadi komprehensif dan krusial bagi advokat untuk hendak menangani secara litigasi, korporasi, dan transaksi bisnis kompleks yang ada di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat, kalaupun pembagian-pembagian tadi sudah disebutkan, baik berbadan hukum dan bukan berbadan hukum, kalau kenapa saya harus membahas daripada perseroan terbatas, karena di sini paling nampak bayangan atau gambaran untuk menghasilkan memperoleh keuntungan daripada setiap lembaga-lembaga yang berbadan hukum, seperti yayasan, juga seperti daripada koperasi. Nah, kalau bisa dibilang, apa sih daripada perseroan terbatas ini kalau dibayangkan ataupun digambarkan secara umum, kira-kira? Tadi dikategorikan juga ada saham, itu dia. Apa kira-kira gambarannya? Coba, Bang Putra. Belum hidup suaranya, Bang. Belum hidup suaranya. Ya, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian-perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini serta peraturan pelaksanaannya, Pak. Jenis tetap pelaksanaannya. Berarti ketentuannya berdasarkan bagi mereka Ya, yang membuatnya adalah itu menjadikan undang-undang. Kan gitu. Kita, misalnya saya ambil contoh. Terkait daripada perseroan terbatas ini, saya ambil contoh bahwasannya saya dan Abang Putra mendirikan daripada perseroan terbatas. Nah, betul. dikategorikan, kalau kita bisa bilang, selama ini kan masyarakat umum menggambarkan bahwasannya, oh ini loh perseroan terbatas, belum lagi nanti bentuk pembagiannya ada tertutup, terbuka, dan lain-lain. Nah, timbul pertanyaan, perseroan terbatas ini apa kira-kira maknanya? Harus dibentuk, harus dibentuk beberapa orang, Pak. Di situ ada direksi, komisaris, dan pemegang-pemegang saham lainnya, Pak. Benar, kan gitu. Kita anggap kita sebagai pemegang saham. Nah, kemudian dikategorikan, zero ini apa? Ya.
Kira-kira zero ini apa kira-kira? Karena biar tahu runtut dulu kan permasalahannya kira-kira apa yang terjadi. Kita anggap tadi ada dari perapat umum pemegang saham, kemudian ada daripada uh, komisaris, kemudian ada direksi ataupun direktur. Nah, kita tahu secara umum ini perseroan terbatas. Kan gitu kan? Belum lagi pembagian klasifikasinya ada tertutup, terbuka, nanti ada bagaimana dan lain-lain. Kemudian yang timbul pertanyaan di benak kita selama ini, perseroan terbatas ini apa gitu? Hanya dibatasi aja perseroannya atau seruan ini apa gitu? Kira-kira. Untuk menunjukkan kepemilikan modal dalam perusahaan, Pak. Oke, berarti untuk menunjukkan modal kembali pada perusahaan. Kita ambil daripada kalau Dalam perusahaan tersebut. dalam perusahaan tersebut. Oke. Nah, Ya, dianggap perseroan terbatas ini selama ini yang kita kenal, perseroan zero itu adalah saham. Jadi paham. saham, bagaimanapun juga selaku pemegang perseroan terbatas yaitu rapat umum pemegang saham. Dia mengendalikan Betul. berapa besar daripada zero-zero yang bisa diambilnya, yang bisa diperolehnya. Jadi bukan hanya kita melihat, oh ini kok ada PT perseroan terbatas. Bentuknya bagaimana? Ini dia. Kita kan nggak tahu. Kan gitu. Secara umum aja kita tahu perseroan terbatas. Sementara zero itu adalah saham. Siapa sih pemegang saham? Kita ambil contoh tadi perseroan terbatas tersebut digambarkan bahwasannya saya dan Bang Putra sama-sama menjalani perseroan terbatas. Kemudian siapa? Mungkinkah 60% zero ataupun saham abang lebih besar? Kemudian saya 40% itu tergantung daripada nanti kesepakatan yang dibuat berdasarkan akta ataupun perjanjian yang sudah signifikan yang mana juga tentang pemahaman daripada kerangka regulasi daripada perseroan terbatas itu apa yang diatur, apa yang dibuat, apa yang diinginkan daripada suatu perseroan terbatas. Oke, nah sampai gambaran secara umum ini ada nggak pertanyaan kira-kira? Kita diskusi aja nih, biar supaya membuka wawasan dulu kan gitu kan. Mungkin lama nggak dikaji, lama nggak diapai, biar supaya berjalan nih sistem daripada uh, materi hari ini gitu. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada inti-inti materi-materi selanjutnya gitu. Karena masih gambaran kulit-kulitnya dulu nih saya gambarkan tentang perseroan terbatas. Karena kenapa saya nggak mengulik daripada yayasan, kemudian koperasi? Karena secara umum yayasan ini kan ibaratnya swakelola ataupun lembaga yang kurang non-profit gitu. Karena emang banyak menghasilkan walaupun kita bisa bilang gambarannya secara umum ataupun bisa dilihat daripada yayasan ini bentuk swakelola ataupun daripada badan bagian yang secara turun-menurun ataupun bisa dibilang turut serta daripada bagian-bagian yang lain. Izin, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau Zero ini adalah saham, Pak. Mm-mm. Di sini saya melihat saham itu ada beberapa macam, saham biasa, saham preferred, saham atas unjuk, saham atas nama, Pak. Betul. Saham preferred ini termasuk saham yang punya hak istimewa. Itu maksudnya apa, Pak? Saham yang mempunyai hak istimewa kita ambil contoh ya. Dalam artian seperti ini. Saham yang punya hak istimewa, abang nggak bisa mengganggu 51% daripada saham tersebut, yaitu memiliki daripada abang tersendiri. Contohnya kita bilang BUMN. BUMN itu rapat umum pemegang sahamnya yang memperoleh 51% itu adalah pemerintah. Yang di bawah naungan rapat umum pemegang saham itu adalah menteri. Maka saham istimewa tersebut tidaklah lepas daripada apa yang mau diinginkan, apa yang mau dicapai daripada rapat umum pemegang saham. Bisa dikeluarkan ibaratnya seperti kartu asnya. Bila segala sesuatu nanti yang terjadi, bisa digunakan daripada saham istimewa. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya juga tadi kalau pembagian itu ada Bang di materi nanti saya. Selanjutnya juga jenis-jenis daripada sahamnya itu nanti bisa dibilang gambarannya bisa secara umum. Nanti belum sampai ke situ kita. Oke, Siap. terus kira-kira gambaran yang lain Bang. Oke, kalau emang nggak ada, kita lanjut. Ya, nah sejarah ataupun eksistensi aturan hukum daripada perseroan terbatas ini mungkin sudah jelas ataupun bagian daripada
yang seperti saya jelaskan tadi di atas, yang mana di bagian ketiga, bagian buku KUH Dagang, Pasal 36 sampai dengan 58 yang merupakan warisan kolonial Belanda menjadi dasar hukum pertama bagi aktivitas koperasi di Indonesia meskipun keterbatasan pengaturannya karena sudah tertinggal dengan perkembangan zaman. Apapun yang diinginkan daripada suatu perseroan itu tidaklah sesuai lagi daripada perkembangan yang ada di Kawah Dagang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang pertama kali regulasi tentang mengatur daripada perseroan terbatas ini, yang mana juga sistematis terhadap tata kelola perusahaan, hak pemegang saham, dan tanggung jawab direksi ini masih kurang signifikan ataupun secara menyeluruh. Kemudian disempurnakan berdasarkan daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, peraturan yang kontemporer yang berlaku hingga memberikan landasan hukum yang telah lebih objektif terhadap dinamika bisnis global dan penguatan aspek tata kelola perusahaan dalam perlindungan pemegang saham, minoritas, dan juga tanggung jawab daripada sosial untuk perusahaan. Ini dia gambaran umum daripada sejarah perseroan terbatas tersebut. Kemudian lanjut pada prinsip umumnya yang mana bisa disebutkan untuk entitas terpisah daripada pemilik dengan tertanggung jawab terbatas, kemudian lahirnya badan hukum atau lahirnya proses hukum formal tersendiri bagi perusahaan, kemudian klasifikasi perseroan tertutup, publik ataupun terbuka seperti tadi yang dikatakan daripada Bang Putra, kemudian ada grup, kemudian maksud dan tujuan diatur dalam suatu anggaran dasar, kemudian separated entry limit liability, yang mana juga konsep ini mempertanggungjawabkan siapa kira-kira daripada konsep fundamental daripada VT itu. Nah, dalam hal ini, perseroan terbatas memiliki karakter yang yuridis esensial, yang mana esensial tersebut tidaklah bisa merupakan daripada kedudukan harta pribadi maupun harta daripada perorangan yang memiliki daripada personalitas ingin memberikan kapasitas hukum bagi perseroan untuk menjadi pihak sebagai penggugat atau tergugat dalam litigasi, memiliki kewenangan otonom untuk memperoleh dan mengelola, mengalihkan aset, serta menetapkan prinsip tanggung jawab terbatas yang membatasi risiko pemegang saham pada nilai nominal saham tersebut yang disetorkan. Kemudian dalam struktur regulasi di Indonesia, perseroan terbatas beroperasi di bawah 3 tingkatan kerangka normatif yang terintegrasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai lex generalis ataupun undang-undang yang bagi mereka yang membuatnya yang menyediakan fondasi hukum secara global ataupun universal, yaitu di anggaran dasar perseroan yang berfungsi sebagai konstruksi internal mengatur tata kelola khusus dan peraturan perundang-undangan sektor yang berlaku sebagai sektor yang berlaku sebagai lex spesialis yang melaraskan aktivitas usaha perseroan dengan ketentuan regulasi industri secara spesifik. Nah, dalam hal ini kalau bisa dibilang kita selalu menentukan bagaimana proses perseroan terbatas ini bisa berjalan. Cuman lagi tidaklah bisa semua dalam suatu aturan anggaran dasar rumah tangga suatu perseroan terbatas tersebut dibuat ataupun mengambil alihkan daripada suatu jenis kegiatan usaha yang ada di dalam hal tersebut. Maka di sini ditentukan menjadi menyelaraskan suatu aktivitas usaha perseroan dengan ketentuan di bidang industri spesifik bagaimana kira-kira. Kalau dalam akte penerbitan suatu perseroan terbatas, maka di situ bisa dimasukkan segala jenis kegiatan usaha berbagai macam bisa dibuat. Cuman lagi harus jelas dia nantinya ada yang lebih spesifik apa yang mau diuntungkan daripada perseroan terbatas yang ingin dijalani suatu perseroan terbatas. Kita bilang ambil dalam suatu akte perseroan terbatas antara pemegang saham mendirikan daripada suatu kegiatan usaha. Dimasukkan apa saja usaha dalam kerangka akta
akta pendirian daripada perseroan tersebut untuk sebagai pemegang kepemilikan dan diminimalkan daripada perseroan terbatas ini memiliki daripada 3 suku kata yang namanya tersebut yang harus didaftarkan daripada Kemenkumham dan diumumkan di berita acara negara. Nah, dalam 3 suku kata kita bilang, ambil contoh, kita bilang PT Jaya Abadi Selalu Sentosa. Kan gitu. Nah, usaha daripada akta tersebut dibuat secara menyeluruh apa saja yang terkait daripada bidang. Kita bisa bilang daripada di segi tambang dan lain-lain ini dibuat. Tapi lebih spesifiknya apa kira-kira yang masuk atau muatan yang lebih memahami untuk berjalannya suatu organisasi perusahaan tersebut. Tidaklah semua bisa untuk menerapkan suatu ketentuan regulasi, ya, tidak secara spesifik, maka itu tidak akan mungkin bisa untuk menjalankan suatu organisasi perusahaan. Ini dia. Yang jelas ada diatur maksud dan tujuan di dalam suatu anggaran dasar rumah tangga. Nah, sampai kira-kira sini ada gambaran. Soalnya banyak yang kekeliruan ini. Banyak orang yang mendirikan usaha, ya kan, dibuat di hadapan notaris, kemudian dimasukkan segala sesuatu bentuk usahanya, kan gitu kan. Tapi tidak berjalan dengan efektif. Karena apa? Bidangnya tidak sesuai. Ini bisa dibilang tidak sesuai dengan bidangnya. Karena apa? Ruang lingkupnya nggak akan mungkin dia buka, maaf cakap, kita bilang tidak ada menghasilkan suatu batu bara yang ada di wilayahnya ataupun sawit, dibukanya lahan yang bukan daripada menguntungkan hal tersebut. Nih, kira-kira ada mau pertanyaan gambarannya sebelum kita masuk ke materi-materi yang lain? Kalau menurut saya, Pak Nah, Faisal. iya, Halo, Pak. iya, halo, Lia, halo. Kalau menurut saya untuk kerangka, menurut saya kalau kerangka untuk pekerjaan apa-apa aja itu sesuai dengan kebutuhan si pemegang saham waktu pada saat pembuatan akte pendirian, Pak. Oke, terus, Halo. iya, halo. Terus kalau di sela-sela berdirinya perusahaan tersebut dan sudah jalan dengan apa yang dikehendaki dan untuk pengembangan kan bisa perubahan, Pak. Perubahan akte pendirian. Nah, kalau emang Penambahan KLB namanya, Pak. Oke, kalau emang itu kan anggapan. Nah, dalam artian sekarang ini banyak menjadi kekeliruan. Apa yang lebih spesifikasi, Bang? Kira-kira di bidang industri apa kira-kira? Ini yang ditawarkan. Eh, kita bekerja sama dengan yang lain, otomatis kan dilihat bagaimana spesifikasi perusahaan Abang di bidang apa. Apakah hanya ibaratnya sebagai daripada pihak ketiga ataupun pihak menggandakan atau mempekerjakan, ini kan harus jelas. Dalam hal ini, kita kan banyak hari ini melihat bentuk-bentuk daripada perseroan terbatas atau PT-PT ini tidak secara signifikan dengan regulasi yang ada, gitu. Kita bilang, ibaratnya jangan sampai daripada eh, sabuk jagat lah kita bilang ya kan, semua ada proyek ataupun pekerjaan digarap semua. Nah, ini otomatis menimbulkan kekeliruan. Karena apa? Ujung-ujungnya nantinya pertanggungjawaban seperti ada di sini, ya, konsep fundamental daripada dalam PT ini bisa keliru jadinya, Bang. Ini dia. Yang seharusnya kita bilang ini membuka usaha bidang industri pengepulan kelapa sawit, kita bilang. Kan gitu kan? Daripada petani-petani sawit, kita ambil contoh pengepulan. Nah, sementara tidak bisa meregulasikan daripada dasar pertimbangan daripada perseroan terbatasnya. Di sini harus jelas dulu, digambarkan bagaimana kira-kira. Jangan sampai ibaratnya ada kata pepatah, kita memberi kucing dalam karung. Kan nggak mungkin. Walaupun dalam akta perseroan terbatas, semua bisa dilakukan. Tapi menurut izinnya bagaimana, lebih spesifikasinya bagaimana, sesuai dengan bidangnya, Bang. Kalau hanya usaha retail, nggak masalah, Bang. Retail ataupun kita bilang bidang daripada distributor segala bentuk produk kan gitu. Kita menerima ini segala sesuatunya. Cuman lagi kan kita hanya di bidang marketing aja menyalurkan daripada produk-produk tersebut. Ini dia kita ambil contoh produk A, produk B diambil gitu. Kita menampatkan distributor ini gitu. Nggak bisa kita untuk mengandalkan ataupun membuat suatu produk yang lain. Kan gitu, hanya mengalirkan daripada distributor itu saja, apa yang sudah ada gitu. Nih, yang jelas harus dilihat dulu tata kelolanya ataupun bagaimana sistem daripada regulasi untuk lebih spesifik.
Jangan pula nanti kan abang ada proyek ini drenase, proyek ini kan gitu kan berbeda gitu, penghapus jalan gitu. Jadi nggak semuanya bisa otomatis nanti ada konsekuensi hukumnya, baik nanti bisa dilihat daripada kita sebagai pihak penggugat ataupun tergugat dalam hal ini. Ini dia, dalam hal ini bisa dilihat gambarannya nanti. Karena harus dilihat daripada dasar menjadi jantung, yaitu akta yang dibuat bagi perseroan terbatas itu. Yang membuatnya mereka. Apa kira-kira? Walaupun banyak isi strukturnya, paling tidak ada hal lebih spesifik yang mesti diatur dalam hal tersebut. Ini dia, Bang. Oke. Nah, yang lain ada nggak kira-kira gambarannya? Prinsip daripada perseroan terbatas ini secara umumnya mau kita gambarkan? Izin Pak, Oke. apakah perubahan itu bisa terjadi karena keinginan sebuah perusahaan, misal dalam struktur organisasinya ataupun akta? Karena yang saya tahu perusahaan ini bisa merger juga kan, seperti halnya Gojek dan Tokopedia gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Boleh. Nah, kalau emang sudah sampai ke sana, itu nanti ada penjelasan kita daripada tahap ke berikutnya, yaitu daripada segi organ perseroan terbatas ini udah saya masuki sih sebenarnya daripada quorum semuanya ini, dewan komisaris, merger, tindakan koperasi signifikan, ini pembubaran apa. Yang jelas kalau hal tersebut bisa dilihat daripada aspek bagaimana kira-kira menguntungkan. Kalau merger itu nggak ada masalah sih, Bang. Yang jelas kalau emang tidak bisa berjalan secara spesifik untuk proses daripada perusahaan itu tidak ada menguntungkan, bisa saja merger. Ini dia. Yang permasalahan terjadi ini kan adalah terjadi daripada likuidasi daripada perusahaan. Ini masih banyak yang masih kurang paham ya ketika memang ada pilot, dikatakan ini pilot Pak perusahaan, ini semua kita nggak sanggup bayar ataupun apa. Ini yang sangat riskan. Bagi kita juga advokat untuk menanggungjawabkan nanti masuk daripada PKPU, penunjang kewajiban pembayaran utang ataupun segi pilotan. Nah, kalau merger ini tadi kita kembalikan lagi kepada prinsipnya, ya sebenarnya tidak ada terjadi permasalahan apapun juga. Yang jelas memperoleh keuntungan antara kita bilang kayak Tokopedia dan Gojek ya, kalau dibilang hari ini kan dimotori siapa kira-kira pemegang sahamnya untuk hal tersebut. Walaupun namanya tetap masih sama, tidak ada perubahan gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang lain bisa merger. Ini dia. Untuk memperoleh biar agar berjalannya suatu perseroan tersebut. Ini dia. Yang jelas kita bisa gambar contoh. Kalau itu kan masih gambaran secara umum pada saat itu masih ibaratnya kita gambarkan itu masih baru dan itu nggak publik. Yang sebagai contoh kita bilang, dulu banyak bank-bank Mandiri atau Mandiri Syariah, BNI Syariah, kan gitu kan. Kemudian ada BTN Syariah. Nah ini mereka bersatu, merger yang mana juga ini di bawah daripada BUMN. Kemudian disatukan untuk menjalankan suatu perusahaan yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, secara tidak langsung yang perlu kita ketahui, pahami, yang mana juga hal ini bisa dikategorikan, bisa nggak ini saham ini terbuka atau tidak? Ini dulu, tertutup apa tidak? Kalau terbuka, siapapun bisa memiliki sahamnya. Tapi kalau tertutup, otomatis nggak akan mungkin bisa untuk memiliki sahamnya. Hanya lingkarannya saja. Ini dia. Hanya lingkarannya saja. Belum lagi nanti perkara daripada apa yang menjadi daripada saham istimewa yang bisa dikeluarkan. Ini banyak contoh kita bilang. PT seperti kita ketahui sampai sekarang ini media-media juga mempunyai nama perseroan terbatas. Kan gitu. Kita ambil contoh ibaratnya PT Bakri Group, kan gitu kan. Ibaratnya yang ada TV One Antv dan lain-lain, kemudian MNC Group, PT. Nah, ini beratur daripada tidak ya terbuka daripada sistem daripada perseroannya tersebut. Hanya tertutup, hanya klan-klan mereka saja yang mempunyai gabungan untuk mendominasi dalam suatu perseroan ini. Itu dia. Oke. Nah, di sini juga saya gambarkan tadi kira-kira untuk daripada bisa dilihat tadi kan untuk prinsip umumnya, kemudian ada pendirian daripada dan anggaran dasar untuk perseroan, persyaratan pendirian minimal minimal dua subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, dan pengecualian khusus bagi BUMN ataupun persero daripada sektor modal.
yang diperbolehkan memiliki pendirian tunggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini bisa kita lihat tidak mungkin bisa berdiri sendiri dalam perseroan terbatas tersebut. Otomatis tadi ada subjek hukum, orang perorangan, dan juga badan hukum. Badan hukum ini tadi seperti disampaikan dari Mahendra, kan masing-masing mempunyai badan hukum. Kan gitu. Badan hukum antara Gojek dan juga daripada tadi juga Tokopedia untuk bisa dapat memergerkan satu dengan yang lain. Tinggal diperoleh apakah saham tersebut siapa yang lebih dominan atau lebih besar terhadap saham yang diperoleh baik daripada Tokopedia ataupun daripada kira-kira si Gojek tersebut. Yang jelas pasti hari ini juga mereka dua nggak akan memiliki saham yang sama. Karena udah ada investor di balik layar yang juga mempunyai format untuk menjalankan suatu regulasi ataupun aturan saham pemegangnya yaitu daripada pihak asing. Masih tetap dipakai namanya itu. Itu dia. Nah, kemudian Pak, apalagi contohnya kita bisa bilang Bukalapak, suatu PT yang hari ini juga itu tidak ada lagi untuk suatu menjalankan suatu regulasi ataupun aturan daripada segi perusahaannya tidak di bidang itu lagi gitu. Yang awal mulanya dulu untuk menjual segala sesuatu yang bentuk otomotif, sekarang masuk kepada dalam dunia pasar retail, kan gitu. Masuk lagi pada sektor yang lain-lain, maka tidaklah bisa sepenuhnya untuk mempertanggungjawabkan daripada bentuk organisasi perusahaannya. Maka sah-sah saja untuk dilakukan merger dan lain-lain. Kemudian ada formalitas dokumen yang mana tadi seperti saya bahas, ada akta pendirian wajib dirumuskan dalam bahasa Indonesia dan legalisasi oleh notaris. Setiap pendirian berkewajiban untuk berpartisipasi dalam struktur pemodalan dengan pengambilan bagian saham sebagai bukti komitmen secara finansial. Kemudian legalisasi dan publikasi status badan hukum perseroan diperoleh secara resmi melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM yang kemudian dipublikasikan dalam berita acara Negara Republik Indonesia untuk menjamin transparansi dan legitimasi hukum perseroan terbatas tersebut. Ini dia. Tidaklah mungkin dalam artian banyak sekarang ini perseroan-perseroan yang kita bisa bilang orang lain yang menjalankan. Kita ambil contoh, siapa tahu Haritanu? Bukan, maaf, siapa? Khairul Tanjung, tahu? Trans TV Group. Oke, Trans TV Group. Bukan itu aja bidangnya, Bang. Carrefour juga. Sebenarnya dia perorangan. Modalnya yaitu dari Prancis. Kan gitu. Pemodalnya dari Prancis, Bang. Yang membawa. Cuman lagi asing tidak bisa memiliki ataupun menjalankan daripada perseroan yang ada di Indonesia. Ini dia. Sama kedudukannya seperti orang asing untuk memiliki suatu ibaratnya rumah ataupun villa yang ada di Indonesia. Maka diambillah orang lain untuk bisa menjalankan suatu usaha tersebut. Ini dia. Bisa dibilang dia obligasi nggak ya Pak? Iya Bang, Bisa dibilang dia obligasi atau tidak ya Pak? obligasi lain lagi Bang ceritanya. Kalau obligasi kan bisa diperjualbelikan Bang. Ya, ya. Obligasi kan bisa jual belikan. Otomatis gini Kalau Bang, orang saya kenal Bang Putra, saya percaya dengan Bang Putra. Apa yang kira-kira yang ya, menguntungkan di Indonesia kira-kira? Kita ambil contoh, kan gitu kan? Usaha apa yang kira-kira bisa ini? Sebaik media dan lain-lain, ini di Kops ataupun PT Transkop kita bilang kan, dibuat seperti ini. ya. Maka dibuat atas nama Abang. Sebagai saya memegang daripada untuk pemegang saham di balik layar, Bang. Ini banyak yang terjadi, Bang. Sering terjadi seperti ini. Karena mungkin orang asing tidak akan bisa untuk memiliki ataupun mendirikan suatu perseroan di Indonesia. Karena terkait daripada regulasi-regulasi yang begitu jelimet gitu. Karena banyak aturan-aturannya. Kalau hanya sampai CP aja tadi Bang kita dirikan ataupun dalam artian firma hanya didaftarkan melalui pengadilan negeri saja sudah selesai. Kan gitu. Kalau perseroan terbatas ini siapa orangnya, izin usahanya dan juga paling malas di Indonesia ini orang-orang asing kalau bisa kita ambil contoh banyak yang malas terkait daripada pajak, aturan. Ini dia, aturan. Makanya juga kalaupun ada misalnya kita
Ambil contoh kayak orang bule kenal dengan ini, melakukan pernikahan, maka nggak mungkin bisa dibeli daripada memiliki hak sesuatu di Indonesia. Pasti nama istrinya ataupun nama suaminya di luar daripada itu. Ini dia. Kalaupun obligasi itu bisa jual belikan, Bang. Macam saham bebas, kan gitu. Kapanpun bisa dijalankan. Itu legal ya, Pak? Nah, Ya, itu legal ya, Pak? legal. Legal, Bang. Jadi kalaupun hal itu tersebut, apa yang mau diatur daripada obligasi, reksadana, dan lain-lain. Cuman lagi, kembali lagi kan, dalam artian penentuannya bukan daripada bentuknya. Apa yang mau dijalankan daripada perusahaan ini? Ini dia. Apa yang mau dijalankan dari perusahaan ini? Gambarannya. Nih, oke. Nah, Ya, Pak. secara umum daripada persyaratan modal mungkin nanti bisa dilihat ya kalau dibayangkan modal dasar minimum itu 50 juta itu sesuai daripada ketentuan undang-undang, tapi nggak akan mungkin lah kita bisa bilang upah ibaratnya modal minimum tersebut minimal 50 juta untuk mendirikan suatu perseroan terbatas. Kemudian modal yang ditetapkan 25%, ya, kemudian modal di store adalah 100%. Batas minimum kewajiban modal dasar ini perseroan terbatas yang sesuai daripada yaitu tertutup sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada berlaku di Indonesia. Kemudian proporsi minimum dari modal dasar yang harus dialokasikan dan diambil bagian oleh para pendiri pada saat pendirian persero. Kemudian ada proporsi daripada modal yang ditempatkan yang diwajibkan di store secara penuh ke kas perseroan pada saat badan hukum perseroan itu disahkan. Dalam struktur permodalan perseroan wajib memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ilustrasi untuk perseroan terbatas dengan modal sebesar minimal 50 juta, maka yang ditempatkan minimal harus yaitu mencapai 12.500.000 dan keseluruhan modal yang ditempatkan tersebut harus telah disetor penuh pada perseroan memperoleh pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau kita bilang undang-undang sudah mengatur minimal daripada store modal tersebut adalah 50 juta. Tapi kalau bisa kita lihat, di mana sih sekarang ini untuk uang 50 juta bisa untuk mendirikan perseroan terbatas? Ini kan timbul pertanyaan sama kita. Pasti bisa dan juga mungkin tidaklah bisa untuk go public ataupun bisa terbuka dalam suatu perseroan terbatas. Mungkin tertutup kalaupun dia hanya daripada anak perusahaan mungkin bisa, kan gitu. Ataupun penjualan retail ataupun pihak ketiga ataupun daripada segi kita bilang kegiatan usahanya franchise dan lain-lain ini bisa dapat dibuat daripada untuk kegiatan modal perseroan terbatas. Kemudian modal yang ditempatkan di ibaratnya 25% mungkin dari 50 juta tersebut bisa 12.500.000 harus ditempatkan. Kemudian 100% ini benar-benar harus ada. Jangan sampai nanti ada fiktif sebesar modal tersebut tidaklah bisa dibayangkan untuk sebagai modal yang disetorkan terhadap perseroan terbatas. Ini dia. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan gambarannya? Ada atau kurang kurang jelas atau gimana? Kira-kira? Cukup, Pak. Pas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, komponen wajib daripada anggaran dasar perseroan yaitu jelas ada identitas, kemudian tadi aspek bisnis ya, aspek bisnis ini maksud dan tujuannya apa kira-kira? Kemudian aspek modal, rincian komprehensif mengenai jumlah modal dasar, berapa kira-kira? Kemudian aspek tata kelola, bagaimana yang ditentukan daripada untuk prosedur dan mekanisme ibaratnya yang dilakukan oleh rapat umum pemegang saham serta pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris sesuai daripada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kalau hari ini kan jangan ada titipan sipolan-sipolan, kalau yang bisa dibilang tata kelola ini bagaimana bisa menunjukkan sikap direksi ketika emang ada ketentuannya yang jelas menyalahi aturan, otomatis bisa bertanggung jawab terhadap baik di dalam maupun di luar pengadilan, yaitu bertanggung jawab yaitu direksi. Nah, anggaran dasar yang merupakan dokumen fundamental ini
yang berfungsi sebagai konstruksi internal perseroan berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Anggaran dasar wajib memuat 10 komponen esensial. Perseroan dapat menambahkan ketentuan-ketentuan spesifik lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategis dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di Indonesia. Jadi jelas apa yang disampaikan tadi Bang Putra juga bertanyakan kepada saya, bahwasannya tidak boleh bertentangan apa yang dimaksud daripada untuk perolehan yang ada di sini. Contohnya kita bilang hari ini kita mendirikan suatu perseroan terbatas di bidang kesehatan ataupun jamu. Ambil contoh, walaupun kita bilang ada hal-hal yang ditentukan membuat obat ataupun membuat suatu ramuan yang tidak ada diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, yang tidak ada juga obat ini ditemukan, tapi bisa manfaatnya untuk memabukkan, maka ini tidaklah boleh dilakukan. Ini dia. Kan banyak ini berkedok-kedok ataupun ibaratnya suatu perusahaan kita bilang dia mengusahakan operasi herbal, kan gitu kan. Kita bilang daun sirih, padahal itu bukan daun sirih kadang-kadang, daun yang lain gitu. Ini banyak yang terjadi. Tapi inilah sistem daripada yang diperoleh untuk di dalam aturan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini struktur modal perseroan, modal dasar, keseluruhan minimal tadi daripada saham perseroan yang dicantum dalam anggaran dasar berfungsi sebagai batas maksimum kapitulasi yang diizinkan untuk memperoleh perseroan dalam perkembangannya. Kemudian modal yang ditempatkan porsi saham dari modal dasar yang telah diambil oleh pendiri atau pemegang saham mencerminkan komitmen investigasi konkret dalam perseroan yang dipenuhi. Kemudian ada modal di store, bagian dari modal ditempatkan yang telah dibayarkan secara penuh oleh pemegang saham sebagai realisasi kewajiban finansial dan menjadi aset liquid yang dapat dimanfaatkan oleh perseroan. Dalam hal ini, struktur modal perseroan terbatas terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhierarki dan berkaitan. Modal dasar menempatkan kerangka pengembangan jangka panjang perseroan, sementara modal yang ditempatkan menggambarkan komitmen nyata dari para pemegang saham. Kemudian modal investor mempresentasikan dana aktual yang telah masuk ke kas perseroan dan menjadi landasan operasional serta aktivitas bisnis perusahaan. Jadi nggak sekan serta-merta kalau bisa dibilang tadi minimal 50 juta dalam mendirikan suatu perseroan terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sementara hal ini perlu diperhatikan yaitu struktur modal daripada perseroan terbatas ini tersendiri. Ini dia. Nah, sampai sini ada gambaran maupun pertanyaan? Kira-kira? Atau jenuh atau lemah atau gimana ini kira-kira gambarannya tentang perseroan terbatas, atau ada yang mempunyai case tentang itu langsung kita bahas, karena kalau ini gambaran masih secara kerangka umum yang ada regulasi aturannya sesuai daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya juga menjadi pegangan dasar yaitu akta bagi para pihak yang memegang suatu kedudukan daripada perseroan terbatas tersebut. Nih, Izin Pak Faisal, boleh? direksi, kalau kita kan ada direktur atau direksi, terus komisaris. Terus komisaris, apakah bisa digantikan atau dibeli sahamnya, Pak? Oke. Ada lagi kira-kira Bang gambarannya? Saya akan jawab. Nah, ini dia. Komisaris itu kedudukannya sebagai pengawas. Komisaris ini diangkat dan diberhentikan oleh daripada rapat umum pemegang saham. Oke, RUPS ya, Pak. Iya, Oke. rapat umum pemegang saham diangkat dan fungsinya hanya mengawasi. Mengawasi apa? Berjalannya suatu organisasi perusahaan yang mana dijalankan oleh direksi ataupun direktur. Kenapa di situ dibilang direksi? Direksi ini ada direksi bagian keuangan, direksi utama,
atau direktur. Nah, dalam hal ini daripada struktur organisasi perusahaan tersebut yang diatur, yang berperan penting dalam menjalankan suatu organisasi perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya, adalah yaitu direksi ataupun direktur. Dia bertanggung jawab penuh sesuai daripada muatan pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di sini kedudukannya dia sebagai ibaratnya apa? Sebagai daripada kedudukannya sebagai yang bertanggung jawab untuk menjalankan daripada organisasi perusahaan tersebut. Ini dia. Betul, Pak. Nah, Untuk begini, Pak. oke. Mungkin, Pak. Komisaris kan ada beberapa itu, Pak. Bisa jadi 3. Betul, Ya, Pak. oke. Nah, komisaris Tergantung. ada 3. Iya, sifatnya tergantung, Iya, Bang, sesuai tergantung. kebutuhan. Iya. Komisaris ini kan cenderung adalah pemegang saham juga, Pak. Belum tentu, Bang. Belum tentu ya, Pak. Belum tentu. Jadi gini, kalau Abang bayangkan ini berarti perseroan dia tertutup. Ya, perseroan tertutup. Perseroan tertutup, Pak. Iya, Abang bayangkan ini perseroan tertutup. Kita ambil contoh, bahwasannya Abang mendirikan suatu perusahaan dengan keluarga. Betul. Nah, dengan keluarga, kita bilanglah PT Sari Putra Harahap, ya kan? Betul, Pak. Abang selaku pemegang modal, Abang juga komisaris. Kan Betul. gitu kan? Betul, Pak. Betul. Bisa jadi. Betul, ya. Kemudian Abang sebagai rapat umum pemegang saham, selaku pemodal juga sebagai direksi. Betul. Bukan, Nah, Pak. ini sering Seperti terjadi, ini, Bang. Pak. Kita contoh. Ya, Pak. Ini sering terjadi, Bang. Oke, terus Bang, nah, kira-kira. Jadi komisaris itu kita ibaratkan kita ada satu keluarga membuat suatu PT nih, Pak. Ya, Kita katakan PT rumah sakit, begitu, Pak. ya, Jadi komisarisnya itu menggunakan alokasi dana harta warisan. oke, Jadi komisarisnya ada beberapa anak, 7. Begitu, Pak. oke, Jadi kita tunjuk satu direktur, orang lain, oke, Bang. Terus, untuk menjalankan roda organisasi. Terus, untuk mematahkan komisaris ini berdasarkan saham, umpamanya komisaris ini sudah tidak sepaham atau tidak sejalan kepada prinsip-prinsip dasar untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Untuk menjatuhkan salah satu komisaris ini bagaimana, Bang? oke, itu ditentukan harus ada rapat umum pemegang saham dulu, Bang. Ya, Pak. Rapat umum pemegang saham dilakukan untuk dibuat dalam buatan berita acara, ya kan, ditentukan siapa kira-kira mau diangkat kembali sebagai komisaris. Ya. Biasanya suara terbanyak sebagai pemodal besar. Ya, Contohnya yang kita banyak. bilang, paling banyak Ya. saham atau seronya yang modalnya besar, otomatis dia mempunyai hak suara yang memperoleh suara lebih banyak Ya. dalam menentukan hal tersebut. Itu digantung daripada rapat umum pemegang saham, Bang. Untuk menentukan daripada, seperti saya jelaskan tadi di atas, untuk menentukan tersebut daripada komisaris dan juga direksi, ini tergantung daripada rapat umum pemegang saham. Tidak serta-merta berdasarkan sesuka kita sendiri. Ini yang banyak salah kaprah, Bang. Karena perusahaan keluarga, keluarga semua menjalankan. Ya, Kan gitu. betul, Pak. Ya, Sementara betul. undang-undang tidak boleh seperti itu. Ya. Kan gitu. Nah, di sini kita juga harus jeli. Kalaupun seandainya saya ini sebagai advokatnya, kan gitu. Abang-abang juga atau kakak-kakak yang ada di sini bakal mencalonkan advokat. Kan gitu. Tadi sudah dijelaskan, selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga dipaparkan gambaran paling jelas. Kita lihat kembali lagi akta pendirian daripada suatu perseroan terbatas. Apa yang diatur dalam hal tersebut? Bisa tidak bayangannya? Boleh tidak? Kan gitu. Kalau emang boleh, oke, sah-sah saja. Mungkin ini perseroan tertutup antara internal mereka, keluarga dan keluarga. Tapi di situ juga ada konsekuensi hukum yang mengatur. Kan gitu. Apa daripada rapat umum pemegang saham, tugas dan tanggung jawabnya, kemudian komisaris, apa tanggung jawabnya, kemudian daripada direksi, apa tanggung jawabnya. Yang jelas, nantinya yang paling urusan agak ribet ini yaitu direksi. Baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya kan? Ini dia bertanggung jawab secara penuh. Ini dia. Yang jelas gambaran seperti itu dulu. Lihat dulu. Karena sebagai jantung daripada suatu perseroan terbatas ini adalah akta yang dibuat mereka, yaitu diatur daripada 1313 KUH Perdata, kemudian 1338.
para pihak sepakat untuk kan menjadi mereka undang-undang. Kalaulah klausa-klausa di situ ada menentukan bahwasannya keterbatasan atau kewenangan daripada komisaris A yang terbatas ini apabila dilakukannya telah melebihi, maka mungkin bisa dilakukan. Silakan baik secara formal untuk ditentukan rapat umum pemegang saham ini mau bagaimana, bisa juga untuk dibawa ke ranah pidana, Bang. Itu dia. Ya Pak, terima Hmm. kasih Pak. Baik. Oke, ada lagi kira-kira gambarannya. Kalau seperti ini kan enak diskusi, bisa membangun daripada ini. Kalau materi ini kan hanya mencondongkan daripada proses secara formilnya saja saya gambarkan. Tapi kalau misalnya ada ini case-nya di luar, ada bayangannya ini, jadi kita bisa tahu ini clue-nya apa, solusinya apa gitu. Ini dia. Oke, Izin Bang Pak, Mahendra ya. ya Pak, karena tadi beberapa kali menyinggung tentang RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, jadi saya ingin menanyakan tentang hak-hak para pemegang saham itu sama atau tidak. Seperti misalnya ada perusahaan yang sudah melandai di BEI, di Bursa Efek gitu kan. Oke. Nah, ini sudah Ah, IPO. Apakah oke. sama hak pemegang saham yang hanya satu dua lot dengan mereka yang sudah punya 30% saham perusahaan? Begitu, Pak. Nah, tadi saya menjelaskan. Di situ jelas bagi suara yang penuh ataupun yang memperoleh saham ataupun yang memperoleh daripada kedudukan lebih besar, maka suaranya lebih besar, Bang. Maaf cakap, kalaulah kita bilang hari ini BUMN, kita BUMN ini jelas salah, kita menjalankan di situ, kita menanam saham juga di BUMN. 51% ditentukan undang-undang BUMN, bahwasannya di situ pemegang adalah menteri. Kalaulah nggak sesuai daripada aturan regulasi yang ada secara spesifik daripada segi perusahaan tersebut, maka otomatis tetap ibaratnya pemegang saham yang terbesar dia yang menang untuk menentukan suara tersebut. Kalau maaf cakap tadi abang bilang hanya sekitar ibaratnya saham sekian lot ataupun apa, berarti abang ini kan jenis daripada sistem main saham untuk yang masih kecil-kecilan. Ada dipanggil undangan rapat pemegang saham, kan gitu untuk menentukan rapat tahunan, kan gitu kan. Jangka 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk melaporkan daripada kedudukan perusahaan ini bagaimana untuk berkembang. Cuma lagi abang hanya sebagai daripada turut serta peserta untuk mengetahui saja laporannya. Tapi untuk memperoleh suara, abang kecil kemungkinan. Karena kecil kemungkinan daripada saham abang. Tapi misalnya tadi kita bertiga, saya, Bang Putra, kemudian abang. Ada memilih, kita ambil contoh 40% saham saya. Kemudian Bang Putra ada daripada eh, 40%. Kemudian abang, Bang Mahendra ada 20%. 100% dari saham ini ketika kami dua berkolaborasi untuk menentukan bagaimana mau dibuat arah ke depan menjalankan suatu organisasi perusahaan ini, maka abang hanya bisa mengikut saja, Bang. Ini dia. Mengikut saja, Bang. Karena suara terbesar adalah kami. Gitu. Adalah kami. Saya dan Bang Putra tadi. 40%, udah 80%, Bang. Suaranya. Tapi kalau abang misalnya contoh daripada abang bekerja sama ataupun menentukan suara dalam menjalankan struktur abang berkolaborasi dengan Bang Putra tadi, ya abang memiliki 20%. Kemudian Bang Putra juga ada 40%, 60%. Maka lebih dominan menentukan suara ini mau kemana. Dibawa jalan suatu perusahaan tersebut. Ini dia. Nah, kalau tadi bahasa abang ini kan lot, kan gitu kan. Lot berarti kan abang banyak main saham ini sekitar ibaratnya masih bukan daripada ambil andil bang gitu. Hanya Retail, mengikuti Pak. saja gitu. Itu dia bang. Berarti Pak, terlebih lagi suara itu bukan karena berapa jumlah orangnya, melainkan berapa besar mayoritas sahamnya, Pak. Benar. Karena kan nanti ibaratnya zero. Zero itu saham. Kira-kira kita bilang, ambil contoh. Dalam suatu perseroan kita bilang ada satu saham 1 juta per lembar. Oke bang, kita dipublish ini ataupun kita bilang dibuka secara umum siapa yang mau memiliki. Tapi saya menguasai kan ini 60% daripada yang 1 juta daripada 1 juta lembar saham ini dikali misalnya 1 juta atau 100.000 per lembar sahamnya saya bagi. Tapi 60% itu udah milik saya bang. Gimana coba? Maka otomatis saya juga yang masih menang kan gitu kan? Ini dia. Paham kira-kira Bang Hendra? Paham, Pak? Siapa? Nah, seperti itu di gambarannya Bang. Karena undang-undang seperti itu. Siapa kira-kira saham terbanyak, share terbanyak, dia menentukan Bang.
Ini dia. Kalau bisa berkolaborasi dengan satu dengan yang lain, pemegang saham pasti mungkin bisa diturut sertakan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan ini mau bagaimana. Yang jelas banyak sekarang ini yang seperti dikatakan Bang Putra tadi, yang mana juga dari keluarga ke keluarganya agar tidak bisa lepas daripada perusahaan ke orang lain. Ya, banyak contohnya perusahaan-perusahaan raksasa dari apa Bakri Group, kemudian yang sekarang ada MNC Group, kan kemudian ada banyak lain. Yang ini juga masih lingkaran mereka juga. Mereka juga sebagai pemodal terbesar, kemudian juga mereka juga sebagai paling inti-intinya sebagai komisaris, kemudian direksi yang menjalankan perusahaan ini adalah orang-orang daripada mereka juga. Ini dia. Oke, oke, kita lanjut ya. Siapa? Oke, nah pengertian tadi klasifikasi saham ini tadi disebutkan, yaitu ada disampaikan tadi seperti ditanyakan Bang Mahendra. Kemudian definisi saham merupakan bukti penyertaan modal serta penuh memperoleh pemegang saham dalam perolehan persen terbatas. Instrumen tidak hanya melambangkan kepemilikan, tetapi juga memberikan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang. Sebagai bukti investasi saham, yang memungkinkan pemegang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, menerima pembagian keuntungan atau dividen, serta memperoleh berbagai aset perusahaan jika terjadi likuidasi sesuai dengan klasifikasi saham yang dimiliki. Nah, saham-saham tersebut tadi ada dibagi daripada hak suara. Hak suara saham dengan suara penuh atau tanpa hak satu saham preferred. Kemudian hak nominasi saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau dewan komisaris. Seperti tadi yang ditanyakan daripada Bang Putra. Kemudian saham dapat ditarik. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi lain. Kemudian saham prioritas dividen, saham dengan hak istimewa dividen keuntungan daripada kumulatif ataupun non-kumulatif. Kemudian saham prioritas likuidasi, saham dengan hak didahulukan dalam pembagian sisa kekayaan saat likuidasi ataupun pembagian ketika emang benar-benar perusahaan ini tidak bisa menjalankan lagi suatu organisasi perusahaannya. Oke, di sini dia yang sangat penting untuk pengertian daripada zero ataupun saham tersebut. Bagaimana juga jelas klasifikasinya juga diatur daripada pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ini dia. Oke, ada pertanyaan gambarannya? Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada. Nah, jenis saham ini yang mana dalam praktiknya saham biasa, instrumen kepemilikan dasar dengan hak, dividen, dan tanggung jawab risiko proporsional. Maksudnya gimana, Pak? Kira-kira di sini saham biasa merupakan instrumen kepemilikan fundamental yang menjadi bukti penyerta modal dalam perseroan pemegang saham bisa berhak menerima pembagian keuntungan atau dividen sesuai dengan porsi kepemilikan milik hak suara rapat pemegang saham, serta menanggung segala resiko kerugian secara profesional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki apabila perusahaan mengalami kerugian. Kemudian saham preference, instrumen dengan hak prioritas dan istimewa dibandingkan saham biasa. Saham preference ini menawarkan serangkaian hak istimewa, tadi seperti disampaikan Bang Putra, kepada pemegangnya, termasuk prioritas dalam penerimaan dividen keuntungan nilai tetap, fixed dividen, serta hak didahulukan dalam pembagian aset jika terjadi likuidasi. Beberapa jenis saham preferred ini juga dilengkapi dengan fitur kumulatif yang memungkinkan akumulasi dividen yang belum dibayarkan. Sementara keistimewaan ini mendorong jajaran manajemen untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen preference serta secara tepat waktu guna mempertahankan kepercayaan investor dan posisi strategis perusahaan di pasar modal. Kemudian ada saham spesifikasi lainnya, yaitu varian atau berbagai jenis
instrumen kepemilikan dengan karakteristik sesuai dengan kebutuhan strategis daripada suatu perusahaan. Jadi nggak serta-merta dalam artian semua orang bisa ikut campur ataupun menggabung daripada sistem saham-saham yang ada dalam suatu organisasi perusahaan tersebut. Jadi bisa digambarkan bagaimana bentuk organisasi perusahaan ini yang tergantung daripada jenis saham yang bisa diperoleh untuk membawa jalan ataupun mengedepankan daripada suatu sistem organisasi perusahaan ini sendiri. Oke, sampai sini gambarannya. Jadi tadi kalau ditanya daripada saham istimewa, ya segala sesuatunya mungkin yang bisa digambarkan di sini dia Bang tadi. Ini dia. Izin, Pak. Oke, Bang. Satu lagi, bagaimana perlindungan hukum Pak bagi pemegang saham minoritas jika terjadi penindakan atau minority oppression? Oke, nah kalau emang terjadi seperti ini, bayangannya Bang, gambarannya, silakan lakukan proses pendekatan antara pemegang saham dengan yang lain. Kan gitu. Satu dengan yang lain bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menentukan hak suaranya di dalam suatu perseroan terbatas. Nggak serta-merta. Berarti Ah, sistem pemilu ya Pak? gimana Bang? Mencari suara Pak? Ya bisa Mencari jadi suara Bang. Pak? Iya bisa jadi. Kita bilang ada 5 di situ. Kalau emang sama-sama bagiannya kecil-kecil ini Bang, tadi 5 orang ataupun ketika 3 orang tadi seperti saya sebutkan, saya, Abang, dan juga Mahendra. Kalau Mahendra dengan Abang berkolaborasi menentukan arah kebijakan perusahaan ini mau kemana, maka Abang bisa memperolehnya. Saya juga bisa keluar atau mengikuti apa arahan Abang. Ini dia. Karena kita sama-sama kedudukannya. Kecuali emang saya secara mutlak memegang saham ini secara penuh dalam artian hak suara saya bisa saya kendalikan kemanapun juga. Tapi ini jarang. Contohnya, misalnya saham ini 80% milik saya. Betul Kan Pak. gitu kan. Saya bisa mengendalikan ini mau dikemanakan. Mau kita buat apa ini perusahaan, organisasi perusahaan. Apakah menjalankan untuk lebih luar ataupun bagaimana, mau bekerja sama dengan yang lain atau bergerak di bidang mana. Kan gitu. Bergerak di bidang mana? Kira-kira mau kita Ya Pak. mergerkan atau likuidasi apapun juga, ini tergantung daripada saya sebagai pemegang saham secara penuh. Kan gitu. Tapi kalau misalnya Terbanyak. seandainya menentukan abang perusahaan tadi ada 2 orang, bisa berkolaborasi dengan suara saham terbanyak, maka bisa ditentukan arahnya mau kemana. Ini dia. Kalau kita bilang sekarang sistem pemilu bang, koalisi lah ya kan. Koalisi atau bagaimana. Ini dia. Ya betul Pak. Nah itu Betul dia. Pak. Ya Pak. Nah, jadi nggak Karena banyak serta-merta juga terjadi di film-film seperti itu Pak. film-film ya. Di film-film bang ya. Iya Pak. Nah, makanya ini. Melobi-lobi semua direksi kan begitu Pak. Betul, itu yang terjadi. Bukannya nggak usah terjadi dalam artian banyak hari ini kita menjadi kekeliruan. Kan gitu. Bagaimanapun juga kayak tadi katakan Bang Mahendra, berarti Bang Mahendra ini main seolah-olah kita anggap, kalaupun saya bisa bayangkan, gambarkan Bang Mahendra ini tadi ikut eh, main saham, megang saham. Tapi hanya kecil saja, bagian kecil, 0,sekian %-nya. Otomatis tidak akan bisa mau menentukan arah kebijakan ini perusahaan ini bagaimana. Kan gitu. Sama hari ini kita mengikuti perusahaan BUMN. Kita bilang kita beli saham ini PT Bank Rakyat Indonesia. Yang mana di dalam ruang lingkup itu adalah TBK adalah terbuka. Kan gitu kan gambarannya. Terbuka kita bisa bayangkan. Nah dari segi saham terbuka ini kita memberi saham. Kita bilang 5%, 10%. Tapi hak untuk memperoleh untuk menyuarakan, oh ini jangan seperti ini aja, untuk orang menabung aja, bank ini, atau organisasi perusahaan ini. Maka nggak akan bisa kita untuk menentukan kebijakannya mau kemana arahnya. Maka otomatis kalau bisa kita pegang 51% aja minimal, otomatis bisa kita menjalankan suatu organisasi perusahaan ini. Seolah-olah kita lah mengendalikan mau bagaimana. Kan gitu. Tapi kalau hanya ikut ikut kebijakan saja 10%, 5%, 10%, otomatis nggak akan bisa ada apa-apanya. Makanya sekarang ini banyak yang terjadi, ruang lingkup perseroan terbatas, tidaklah spesifikasi daripada segi apa yang mau dijalankan. Tadi, Bang. Abang udah nyampaikan ini gambarannya. Banyak perseroan-perseroan terbatas ini yang jadi gambaran untuk menentukan arah kebijakannya mau kemana. Seperti tadi pembangunan rumah sakit dengan PT ini, kan gitu kan. Arahnya kemana coba? Ini dia. Nah,
Di sini perlunya kita sebagai orang hukum memahami hal tersebut. Memahaminya bagaimana, Pak? Kira-kira bayangannya. Memahami, lihat dulu. Kembali lagi saya bilang, lihat dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya untuk menentukan kemana arah kebijakan perusahaan ini mau dibuat, mau dijalankan. Apa yang mau diinginkan daripada suatu perseroan terbatas itu. Jangan sur-sur dia saja ataupun suka-suka dia saja. Kan gitu, sebagai pemodal atau pemegang saham yang lebih besar, hari ini kita jalankan usaha seperti ini. Besok kita jalankan usaha berikutnya seperti ini. Kan nggak akan mungkin. Sementara daripada segi organisasi perusahaan tersebut yang berbentuk berbadan hukum untuk memperoleh suatu keuntungan. Apa kira-kira dividen tadi yang menjadi dasar modal untuk mendapatkan keuntungan bagi menjalankan suatu resiko, juga mengurangi resiko daripada kerugian-kerugian yang ada dalam suatu perusahaan. Ini dia. Jadi harus jelas dulu karena selama ini kan sapu apa sapu jagat atau gimana lah saya bilang. Banyak ini. Kadang-kadang saya ditawarkan juga sebagai apa namanya? Sebagai untuk memegang suatu perusahaan. Ini udah kacau balau gitu. Karena kalau mau kita rombak juga ketentuan daripada anggaran dasar rumah tangganya tidak sesuai, Bang. Karena apa? Di situ ada sektor ininya. Oh, ini anak bibinya, ini pamannya, ini tulangnya, kan gitu kan? Ini mau macam mana? Ya profesional. Kalaupun memang bisa kita bilang dalam artian ini perusahaan mau bagaimana mau menjalankan. Karena nggak akan serta-merta perusahaan itu bisa berjalan tanpa ada kebersamaan. Nah, pernah nggak dengar lagi? Saham tersebut bukan hanya modal uang saja. Ini dia. Saham tersebut bukan hanya modal uang saja, tapi baik tenaga maupun pemikiran untuk konsep-konsep lebih bisa untuk menjalin daripada keuntungan. Ini disebut daripada bisa daripada saham. Ini dia. Saham bukan serta-merta, oh harus seperti ini saja gitu. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya juga kalau bisa dilihat nanti daripada permintaan pemegang saham, Dewan Komisaris, kemudian ini ada, kemudian kalaupun pola kepemilikan perseroan, ada kelompok ini ya, kelompok perusahaan, kemudian pemilik piramid, kemudian anak perusahaan, pemegang saling, kemudian pemilik pinjam nama. Ini banyak nih dilakukan pinjam nama, orang-orang pemain tender. Kemudian kepemilikan tunggal, ini nggak akan bisa kita ganggu perseroan ini. Banyak gambaran bayangannya. Nah, kemudian selanjutnya, kalaupun bisa dibayangkan, daripada ketentuan prinsip ini tadi terbatas suara, kemudian mekanisme keadilan pemegang saham, kemudian ketentuan quorum nanti ada ketiga, kedua, ini sesuai daripada undang-undang. Nanti materinya bisa di-share lah, dibagikan. Kemudian berapa kali. Nah, selanjutnya juga yang paling penting dalam hal ini daripada perseroan terbatas, ya terkait daripada pembubaran ini nanti masuk kepada daripada materi kepailitan. Kalau saya rasa ini nanti bisa dibaca juga. Kemudian pencabutan izin, kewajiban likuidasi, contoh sekuler, kemudian eh, pertanggungjawaban akhir likuidator daripada kurator, ini bisa nanti dibahas. Kemudian, nah pemahaman ini sebagai mungkin kalau dibilang berakhirnya status badan hukum, mungkin pemberhentian, pengumuman berita acara ini bisa diapai, gambarkan pemahaman komprehensif daripada organisasi perusahaan ini, yang mana juga menguasai aspek yuridis pendirian dan tata kelola dan juga pembubaran perseroan terbatas sesuai daripada regulasi terkini. Kemudian pondasi profesional membangun rangka analitis untuk menyelesaikan permasalahan hukum koperasi yang dinamis dan multidimensi. Kemudian kapasitas avokat, apa kira-kira? Memperkuat kompetensi dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum di bidang koperasi dan strategi dan beretika. Dengan ini kita menuntaskan pembahasan mendalam mengenai daripada organisasi perusahaan melalui rangkaian daripada sistem regulasi yang ada. Yang paling jelas saya ingatkan lagi, seandainya lah bagaimana untuk memperoleh minat ataupun seperti yang saya jalani hari ini sebagai bayangan gambaran seorang advokat di beberapa perusahaan. Apa kira-kira gambaran yang bisa wejangan untuk kalian? Gambarannya. Yang jelas mesti dicari dulu. Sebagai dasar dilihat dulu akta perusahaannya. Kemudian jangan sekali-sekali ketika terjadi permasalahan dalam suatu sistem yang ada terjadi ini,
ada pembagian pembedanya. Yang mana juga pembeda dari antara urusan pribadi, kepentingan ini dengan hal yang lain. Sebagai contoh, kalau bisa dibilang hari ini banyak perusahaan-perusahaan dikategorikan dengan banyaknya permasalahan pajak ataupun tentang aturan-aturan yang jelas. Ini otomatis, kalaupun kalian mau ngakali, pasti bisa dapat dibuktikan dengan bukti laporan tahunan yang selalu di-print oleh itu bisa di cloning lagi, Bang. Abang punya mesin print kira-kira. Abang print laporan daripada perusahaan. Otomatis ini dapat diketahui ke depannya. Bisa di cloning lagi untuk laporan kewajiban daripada pajaknya. Kalau bisa, ini dua aspek yang berbeda untuk menutupi daripada segi perolehan daripada kegiatan organisasi perusahaan ini agar dapat berjalan sesuai dengan mekanismenya. Yang jelas, apapun juga keuntungan-keuntungan daripada ini harus dipaparkan sesuai dengan rapat umum pemegang saham agar bisa terbuka transparansi untuk menentukan bagaimana bisa berjalannya suatu organisasi perusahaan. Diterapkan ketika dicoba dalam suatu akta perusahaan tersebut dibuat kegiatan usaha apapun juga yang ada, ketika emang tidak jalan, apa yang mau dialihkan? Silakan rapat umum pemegang saham dilakukan. Kira-kira mau berbisnis usaha apa lagi yang bisa berjalan untuk menghasilkan keuntungan, bukan serta-merta kita hanya oh ini saja gitu. Makanya perusahaan-perusahaan tersebut kalau kita bilang secara tadi ada grup dan lain-lain tidaklah serta-merta hanya berdiri satu perusahaan saja. Maka mereka bisa menentukan bagaimana arah perusahaan tersebut yang bisa ditentukan untuk menentukan perusahaan ini gitu. Kalau kita bisa bilang sini kan kepemilikan piramida otomatis kelompok perusahaan, kemudian anak perusahaan, kemudian kepemilikan daripada saling, kemudian no-name, pinjam nama, ini banyak yang terjadi. Cuma lagi mau bagaimana? Yang jelas kalaupun kita ditunjuk sebagai seorang advokat dalam suatu perusahaan atau legalitas perusahaan, maka kita harus melihat dulu sebagai jantung kita yaitu anggaran dasar rumah tangganya, ADRT-nya. Siapa-siapa aja dari situ. Itu dia. Jangan sampai salah kaprah. Begitu nanti dikasih dikasih apa? Bisa nggak nangani perusahaan ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kan gitu. Rupanya ada bermasalah di situ dalam suatu anggaran dasar rumah tangga daripada perseroan terbatas tersebut. Maka minta dulu. Kalau emang dikasihnya silakan abang menjalani. Tapi kalau nggak dikasihnya jangan bang. Jangan dijalani. Saya harap itu. Karena otomatis nanti menimbulkan ya kan kebingungan kita ataupun ketidaktahuan kita dalam menjalankan suatu organisasi perusahaan tersebut. Ini dia. Izin Pak, Oke, waktu kita udah habis Pak. udah habis. Oke. Iya, Pak. Kira-kira Bang ada mau bertanya lagi gambarannya secara umum apalagi itu clue-cluenya ya. Tadi yang terakhir kali kata-kata saya lihat anggaran dasar rumah tangganya dulu ya, bayangkan apa semua kemudian mau berjalan gimana nih organisasinya. Jangan sampai Anda sebagai advokat ataupun legal konsultan daripada suatu perusahaan tidak menerima anggaran dasar rumah tangga tersebut. Ini dia. Banyak yang disembunyikan perusahaan ini. Kan perusahaan juga ini bisa nggak? Karena nggak dapat dia mampu dengan pengacara ini. Kalau dia terbuka, oke, oke. Akan kita cari nanti clue-clue atau jalan keluar solusinya untuk menentukan perusahaan ini mau bagaimana. Itu dia. Tuh. Ada kira-kira pertanyaan yang lain? Karena tadi udah diingatkan panitia, udah habis waktunya. Gimana? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau emang cukup, saya harap nanti Bang Saidi bisa di-share ya materinya ini ya. Kalaupun nanti misalnya konsultasi ada yang lain-lain, bisa tanyakan sama saya. Mungkin ya saya juga hari ini masih sampai 2027 nanti masih menjabat juga sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum UISU. Mungkin bisa sharing-sharing ataupun bagaimana untuk sama-sama bisa kita ketahui menjalankan daripada organisasi perusahaan ini. Itu dia. Ya, Pak. Ya, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya izin untuk dokumentasi ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Siap. Mohon kepada peserta untuk membuka kameranya. Udah, Bang.
Satu, dua, tiga. Ya Pak, satu, dua, tiga. Berapa? Satu, dua, tiga. Oke Pak. Oke, makasih ya semua. Izin pamit, Ya, Pak. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana, Pak?